It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know. Wasted it all just to watch you go. I kept everything inside and even though I tried. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Istiqomah dari Teknologi Industri Pertanian BK. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi pembekuan pangan. Stay watch. Teknologi pembekuan pangan. Berbagai jenis produk pangan beku yang banyak dijumpai di pasaran itu adalah buah-buahan, sayuran, produk olahan daging, produk panggang. Produk panggang itu seperti roti, cake, fruit, pie, pizza, es krim, dan lain-lain. Pada dasarnya, pada operasi pembekuan, produk pangan dipaparkan pada suhu yang sangat rendah, dengan tujuan untuk menurunkan suhu produk sampai mencapai titik bekunya. Untuk produk hasil pertanian yang segar, selain panas sensibel dan panas laten, proses pembekuan juga harus mengambil panas yang dihasilkan selama proses respirasi, yang disebut sebagai beban panas. Selain itu, pada proses pembekuan juga perlu diperhitungkan proses pembekuan yang terjadi. Misalnya itu proses kristalisasi lemak, sehingga panas laten kristalisasi perlu juga diperhitungkan. Kebanyakan produk pangan mengandung sejumlah besar air atau banyak mengandung air, sehingga panas kristalisasi ini bisa diabaikan. Namun, untuk produk pangan olahan, maka panas kristalisasi lemak ini bisa cukup besar. Pembekuan. Apa sih pembekuan itu? Nah, jadi pembekuan itu adalah suatu cara pengawetan bahan dengan cara membekukan bahan pangan pada suhu di bawah titik beku pangan tersebut. Suhunya itu kurang dari 28 derajat Fahrenheit atau minus 2 derajat Celcius, atau khususnya pada kurang dari 0 derajat Fahrenheit atau minus 18 derajat Celcius. Dengan membekunya sebagian kandungan air pada bahan pangan atau dengan terbentuknya es, maka kegiatan enzim dan jasa klinis dapat dihambat atau dihentikan, sehingga dapat mempertahankan mutu bahan pangan atau dapat memperpanjang umur simpan si bahan pangan tersebut. Mutu hasil dari pembekuan itu masih mendekati buah segar, walaupun tidak dapat dibandingkan dengan mutu hasil yang pendinginan. Jadi, hasil dari pembekuan dan pendinginan itu berbeda. Tujuan dari pembekuan itu ada 4. Yang pertama itu ada pengawetan, penyimpanan, dan distribusi bahan pangan yang mudah rusak. Yang kedua, dapat mencegah deteriorisasi produk pangan. Yang ketiga, mempertahankan mutu produk pangan. Dan yang keempat itu dapat memperpanjang daya simpan. Dengan proses pembekuan, maka umur simpan pada olahan pangan itu akan bertahan lama, sehingga hasil mutu pada proses pembekuan itu juga tetap terjaga. Di sini saya akan menjelaskan kurva pembekuan. Bagaimana di sini ditunjukkan kurva perbandingan air murni dan bahan pangan. Di sini diketahui garis biru ini adalah air murni dan garis merah ini adalah bahan pangan. Di sini di bagian kiri ini adalah suhu. TF ini adalah menunjukkan waktu pembekuan. TFP ini menunjukkan titik beku air murni. TFF menunjukkan beku produk pangan. TM ini menunjukkan suhu medium pembekuan.
Di sebelah kiri adalah suhu dan di sebelah kanan bawah adalah waktu pembekuannya. Secara umum, produk pangan mempunyai titik beku suatu produk selalu lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Proses pembekuan produk dimulai dengan terjadinya supercooling, sekitar 10 derajat Celcius di bawah titik beku. Setelah terjadi supercooling, proses pembekuan ini menjadi es terus terjadi pada titik bekunya. Namun, selama proses pembekuan itu, sebagaimana diilustrasikan pada garis C ke D yang menurun. C dan D menurun itu disebabkan karena adanya peningkatan konsentrasi padatan pada fraksi produk yang belum beku. Proses ini terus berlangsung sampai sebagian besar air pada produk pangan telah berubah menjadi es. Proses ini akan berhenti ketika padatan atau komponen pangan menjadi super jenuh dan mulai mengkristal. Panas laten kristalisasi dilepas dan suhu mulai meningkat pada D ke E, mencapai suhu eutetik dari padatan tersebut. Karena di sini dapat dilihat dari D ke E itu meningkat. Pada saat E ke F itu proses kristalisasi air dan padatan terus berlanjut. Total waktu yang diperlukan untuk bergerak dari C ke F itu ditentukan oleh seberapa cepat laju pengambilan panas. Selanjutnya itu F ke G. Suhu produk terus akan menurun mendekati suhu pembeku, di mana proporsi air yang tetap dalam keadaan air pada suhu yang sering digunakan di industri pembekuan tergantung dari tipenya, komposisi produk pangan, dan suhu penyimpanan beku. Misalnya itu suhu penyimpanan pada 20 derajat Celcius, sekitar 88% pada daging kambing beku, dan 91% pada ikan beku. Mekanisme pembekuan. Pada saat panas bahan diambil, maka suhunya akan turun mencapai titik beku. Yang kedua itu, pada saat energi panas dilepaskan, maka air dan bahan pangannya akan membeku. Energi panas terus dilepaskan sehingga suhu yang dikehendaki sampai suhu eutetik. Faktor pembekuan. Apa saja sih faktor yang dapat menghambat pembekuan itu? Yang pertama itu adalah ukuran dan bentuk produk yang akan dibekukan. Yang kedua, konduktivitas panas produk yang dibekukan. Yang ketiga, luas area atau permukaan produk yang dibekukan sebagai media pindah panas. Yang keempat, koefisien pindah panas di permukaan produk yang dibekukan dalam medium pembeku. Yang kelima, perbedaan suhu antara produk yang dibekukan dan medium pembeku. Dan yang terakhir itu adalah jenis pengemas yang digunakan untuk mengemas produk yang dibekukan jika produk dibekukan dalam keadaan terkemas. Pendugaan pembekuan. Di sini ada 6 untuk menduga parameter pembekuan, yaitu pada titik beku awal, semua air pada bahan pangan masih dalam fase cair. Yang kedua itu kehilangan panas sensibel yang diabaikan. Yang ketiga, pindah panas berlangsung secara perlahan dan dalam kondisi tune-up. Keempat, permukaan di mana terjadi proses pembekuan, yaitu perubahan air menjadi es atau sering disebut sebagai de-freezing zone, tetap terbentuk seperti bentuk produk pangan yang dibekukan. 5. Titik beku dianggap konstan atau hanya terdapat satu titik beku. Dan yang terakhir itu, konduktivitas panas dan panas jenis produk juga dianggap konstan selama proses. Selanjutnya, perhitungan lama pembekuan. Untuk menentukan lama waktu pembekuan itu
menggunakan dua persamaan, yaitu persamaan Planck dan persamaan Cleland dan Erle. Yang pertama itu persamaan Planck. Persamaan Planck ini terdapat dua persamaan, yaitu persamaan 1 yang dimodifikasi menjadi kepersamaan 2, dan begitu juga persamaan Cleland dan Erle. Di sini persamaan 3 dimodifikasi menjadi kepersamaan 4. Jadi, untuk menentukan waktu pembekuan itu kita dapat menggunakan dua metode, dengan menggunakan metode persamaan Planck atau menggunakan persamaan Cleland dan Erle. Jenis-jenis alat pembekuan. Di sini jenis-jenis alat pembekuannya itu ada dua. Yang pertama, pembeku mekanik atau mechanical refrigerator yang bekerja berdasarkan mekanisme evaporasi dan kompresi refrigeran menggunakan siklus kontinu, sehingga bisa mendinginkan udara, cair, ataupun permukaan yang tersentuh yang akan digunakan untuk mengambil panas dari bahan pangan yang akan dibekukan. Yang kedua adalah pembeku kriogenik atau cryogenic freezer, bekerja dengan menggunakan karbon dioksida, nitrogen cair, atau freon cair dan secara langsung kontak dengan bagian pangan yang akan dibekukan. Laju pembekuan itu adalah salah satu faktor kritis yang menentukan mutu produk beku yang dihasilkan. Proses pembekuan lambat akan menghasilkan kristal-kristal es dengan jumlah yang lebih sedikit, tetapi dengan ukuran yang lebih besar. Sebaliknya, pembekuan cepat akan menghasilkan kristal-kristal es dengan jumlah yang banyak, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil. Dengan demikian, semakin cepat laju pembekuan, maka semakin kecil ukuran kristal-kristal es yang terbentuk, sehingga tidak merusak sel dan tekstur produk pada olahan pangan. Di samping itu, dengan laju pembekuan yang lebih cepat, maka terjadi pula peningkatan laju produksi dari mesin freezernya. Jenis proses pembekuan. Jenis proses pembekuan ini sama seperti laju pembekuan. Di sini, yang pertama itu adalah pembekuan lambat. Laju pergerakan permukaan beku sekitar 0,2 cm per jam. Still air freezer atau pembeku udara diam, dan pembeku untuk penyimpanan dingin termasuk dalam kelompok pembeku lambat. Yang kedua itu pembekuan cepat. Pembekuan cepat ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, quick freezing dengan laju pergerakan permukaan beku sekitar 0,5 sampai 3 cm per jam. Quick freezing menggunakan air blast dan plate freezer. Yang kedua, rapid freezing dengan laju pergerakan permukaan beku sekitar 5 sampai 10 cm per jam. Rapid freezing menggunakan freezed bed freezing. Yang ketiga, ultra rapid freezing dengan laju pergerakan permukaan beku sekitar 10 sampai 100 cm per jam yang umumnya terjadi pada pembeku kriogenik. Bagaimana sih cara mempercepat laju pembekuan? Di sini ada 3 cara untuk mempercepat laju pembekuan. Yang pertama itu kita dapat mengurangi atau menurunkan suhu pembekuan. Yang kedua itu meningkatkan nilai H, atau bisa dilakukan dengan meningkatkan kecepatan udara dingin, penggunaan penyemprotan, pencelupan, kontak, atau pengemas yang minimal. Dan yang ketiga itu kita dapat menurunkan ukuran produknya. Pengaruh pembekuan. Di sini pembekuan ini juga dapat mempengaruhi yang pertama jaringan. Pengaruh pembekuan terhadap jaringan. Di pengaruh terhadap jaringan ini, pembekuan ini terjadi kerusakan sel dan struktur
yang irreversibel yang mengakibatkan mutu menjadi jelek setelah pencairan dan kerusakan minimum pada membran selnya. Yang berikutnya, pengaruh pembekuan terhadap lemak. Pada suhu minus 10 derajat Celcius, ketengikan yang berkembang dalam jaringan berlemak yang beku sangat berkurang. Dan pembekuan merupakan penjagaan yang sangat baik hampir pada semua makanan berlemak. Pengaruh pembekuan pada lemak ini menunjukkan hal yang positif karena dapat mencegah ketengikan pada produk olahan pangan. Selanjutnya, pengaruh pembekuan terhadap protein. Selama penyimpanan beku, jika seandainya enzim tidak diinaktifkan, maka proteolisisnya mungkin terjadi di dalam jaringan hewan. Selanjutnya itu pengaruh pembekuan terhadap enzim. Pada pengaruh terhadap enzim ini, pembekuan itu menghentikan aktivitas mikrobiologis atau menghentikan aktivitas enzim yang tidak diinginkan. Dan pengendalian enzim yang termudah dapat dikerjakan dengan merusak dengan perlakuan pemanasan yang pendek sebelum pembekuan dan penyimpanan. Dan yang terakhir itu pengaruh pembekuan terhadap vitamin. Selama penyimpanan dalam keadaan beku, kehilangan vitamin C akan berlangsung terus-menerus. Semakin tinggi suhu penyimpanan, maka terjadi kerusakan zat gizi. Selanjutnya itu ada studi kasus pada PT Lolamina. Di sini saya akan menceritakan tentang studi kasus pada PT Lolamina. Pengendalian mutu proses pembekuan udang di PT Lolamina dianalisis dengan metode Statistical Process Control atau SPC. Pengendalian mutu bertujuan mengetahui efektivitas dan efisiensi pengendalian mutu pada proses pembekuan udang dengan metode SPC pada industri udang beku tanpa kepala. Tahapan kritis pada kajian penelitian ini adalah cacat atau defect pada penerimaan bahan baku, potongan kepala, suhu pusat udang setelah pembekuan dan penimbangan produk akhir perkemasan. Kajian ini difokuskan pada optimalisasi data-data hasil pencatatan di lapangan. Hasil kajian memperoleh nilai kapasitas proses. Pada tahapan penerimaan bahan baku sebesar 3,58, tahapan pemotongan kepala sebesar 3,63, tahapan pembekuan sebesar 1,13, dan penimbangan berat produk perkemasan itu 1,07. Dengan kondisi demikian, maka PT Lolamina harus mengadakan tindakan pencegahan dan mereduksi variasi yang ada dalam proses pembekuan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab masalah tersebut. Identifikasi faktor penyebab masalah tersebut menggunakan diagram sebab akibat, menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan variasi pada tiap tahapan proses yang dikaji digolongkan dalam 5 faktor utama, yaitu mesin, metode, material, manusia, dan manajemen. Implementasi prinsip 6S yaitu Sort, Stabilize, Sign, Standardize, Safety, dan Sustain diterapkan pada area proses pembekuan efisiensi yang dapat ditingkatkan dengan penerapan Lean Six Sigma. Di sini saya akan menjelaskan cara perhitungan untuk menentukan waktu pembekuan. Di sini sudah terdapat soal dan sudah diketahui panas laten kristalisasinya itu 2,7410⁵, densitas bahan pangannya itu 1180, panjang kubusnya 0,05, koefisien tindak panasnya 30, konduktivitas panas daerah bekunya 2,5, titik beku bahan pangannya -1, suhu medium pembekuannya -12, dan tebal pengemasannya itu 1,5.
Nah, di sini untuk menentukan waktu pembekuannya itu adalah kita tinggal masukkan angka-angka yang sudah diketahui, yang 2,74 10 pangkat 5 itu dikali dengan 1110, terus dibagi minus 1, lalu dikurang minus 40, dan mendapatkan hasil lalu 0,05 dibagi 6. Dari pembagian 0,06 ini dikalikan dengan hasil dari 1 dibagi 30, dikali lalu ditambah dengan hasil dari penjumlahan 0,05 dibagi 24 kali 2,5. 24 dan 6 ini sudah ada ketentuan dari rumusnya, jadi tidak perlu lagi dicari, dan mendapatkan hasil 2648 detik menjadi 44 menit. Karena bahan dikemas dalam kardus dan membentuk lempeng setebal 10 cm, lalu dicari lagi sama seperti rumusnya yang tadi, 2,74 10 pangkat 5 dikali 1180 dibagi minus 1 dikurang minus 40, lalu 0,1 dibagi 1 dikali 0,1 per 30 ditambah 0,0015 dibagi 0,7 ditambah 0,1 kuadrat dibagi 8 dikali 2,5. Di sini perbedaannya itu dengan hasil yang seperti ketetapan tadi. Tadi kan 0,05 dibagi 6, sedangkan pada membentuk lempeng setebal 10 cm itu 0 diganti dengan 1, dengan ketentuannya 1. Jadi 0,1 dibagi 1. Dan di sini diketahui juga dengan memasukkan nilai konduktivitas panas pengemasannya, yaitu 0,0015 dibagi 0,7 ditambah 0,1 kuadrat dibagi 8 dikali 2,5. 8 ini sama seperti 24 tadi, sudah ketentuan dari di rumusnya, dan mendapatkan hasil 25.462,94 detik atau 7,07. Nah, jadi itu adalah hasil dari perhitungan waktu pembekuan. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if